Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Julianti dari mahasiswi STIA Banten dengan NPM AP 2019-189. Saja kita ke materi. Kabupaten Pandeglang adalah salah satu dari 8 kabupaten yang ada di Provinsi Banten yang berdasarkan data dari Pusat Statistik terdiri dari 35 kecamatan, 13 kelurahan, dan 326 desa. Di sini ada beberapa contoh gambar kenakalan remaja. Ada geng motor, ada pembulian, dan juga ada narkoba, dan juga ada obat-obatan, dan juga ada hubungan seksual yang terlarang. Sebelumnya itu adalah contoh kenakalan remaja. Sebelumnya ada yang tahu apa sih itu remaja dan apa sih itu kenakalan remaja? Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu remaja. Remaja bisa diartikan sebagai sebuah komunitas manusia yang mengalami suatu proses transisi dan dari masa kanak-kanak yang penuh dengan ketergantungan menuju perubahan, yang ditandai dengan pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah dialami baik bidang fisik maupun psikis. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Selanjutnya ada landasan hukum. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba diatur dengan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua, seks bebas tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP, tetapi tindakan tersebut dapat dijerat dengan pasal 281 KUHP. Yang ketiga, tindak pidana pemerkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP. Yang keempat, turut perkelahian atau penceburan diatur dalam pasal 358 KUHP. Selanjutnya, kejahatan yang ditimbulkan oleh akibat dari kenakalan remaja dapat dikenakan hukum pidana, namun berbeda dengan hukuman pidana untuk orang dewasa. Seorang anak yang melakukan kejahatan akan mendapatkan perlindungan khusus yang tidak diberikan kepada pelaku tindak pidana dewasa. Hal ini diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur bagi anak atau remaja yang melakukan kejahatan karena kenakalan remaja akan dikenakan hukuman pidana pokok atau tambahan. Di sini ada salah satu contoh atau salah satu video untuk kenakalan dari remaja yang sedang adu jontos atau lempar botol. Silakan disimak videonya. Kaburnya. 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 Pemetaan aktor ini sangat penting di komunikasi dan advokasi kebijakan. Pemetaan aktor di sini ada pemerintah desa, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas sosial, dinas pemberdayaan anak dan keluarga berencana, satpol pp dan kepolisian, dan juga tokoh masyarakat. Di sini ada alur komunikasi. Masyarakat bisa melaporkan ke bagian LSM, dan dari LSM bisa melaporkan ke polisi. Nah, dari polisi bisa melaporkan ke bagian dinas. Nah, dinas ini berperan penting dalam penanganan kasus kenakalan remaja di Kabupaten Pandeglang ini dengan cara sosialisasi dari sekolah ke sekolah untuk stop gitu kenakalan remaja agar mengurangi resiko kenakalan remaja di Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya, ulasan atau penjelasan dari saya mengenai upaya penanganan kenakalan remaja di Kabupaten Pandeglang. Melalui paper yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai penanganan kenakalan remaja, maka perlu diketahui timbulnya kenakalan remaja yang pertama disebabkan oleh faktor ekonomi. Hal ini dapat diketahui melalui jumlah pengangguran hingga anak yang putus sekolah karena merasakan sulitnya ekonomi. Orang tua dari kalangan menengah ke bawah atau kurang mampu tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga anak akhirnya mencari kegiatan di luar rumah untuk mengisi waktu luang. Faktor yang kedua,
faktor keluarga. Keluarga juga menjadi salah satu faktor penyebab kenakalan remaja. Hal ini dikarenakan orang tua yang sering bertengkar hingga tindakan KDRT yang dapat menyebabkan remaja melakukan berbagai perilaku nakal untuk mencari perhatian dari orang tua tersebut. Apabila pemerintah dapat mensejahterakan seluruh masyarakat, maka kenakalan remaja yang timbul di Kabupaten Pandeglang ini akan mengalami pengurangan, karena seluruh remaja memiliki kesibukan untuk melaksanakan hal-hal yang baik dalam dan bermanfaat bagi masa depan mereka itu sendiri. Untuk menangani permasalahan di atas, maka perlu adanya perhatian khusus baik bagi orang tua maupun pemerintah setempat. Dalam hal ini, peran orang tua sebagai organisasi terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga, dengan cara mengawasi pergaulan anak tanpa mengendalikan anak sehingga anak tidak merasa terkekang, menjalin komunikasi yang efektif, menguatkan karakter positif. Selain itu juga orang tua juga berhak memberikan pendidikan yang layak kepada setiap anak agar mereka memiliki pergaulan yang positif dan memiliki waktu untuk berdiskusi tentang hal-hal yang positif di lingkungan sekolah. Hal ini tentu perlu dukungan dari pemerintah, di mana sebaiknya pemerintah menyediakan pekerjaan kepada masyarakat yang memiliki ekonomi rendah agar mereka dapat memperbaiki perekonomian. Melalui penjelasan di atas, maka saya akan menjelaskan 5 indikator penting yang berkaitan dalam upaya penanganan kenakalan remaja di Kabupaten Pandeglang. Di antaranya, 1. Proses dan unsur-unsur komunikasi. Melalui permasalahan di atas, maka dapat diulas bahwa proses dan unsur komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk membantu penanganan kenakalan remaja, seperti halnya orang tua harus menjadi contoh kepada anak-anaknya, apalagi orang tua adalah guru pertama seorang anak. Oleh sebab itu, orang tua perlu mendidik anak dan memberikan contoh berkomunikasi yang baik kepada anak sehingga anak dapat mencontoh komunikasi tersebut dari orang tua itu sendiri. Yang kedua, peran komunikator dan komunikasi. Dalam hal ini, orang tua adalah komunikator bagi anak. Adapun peran yang dapat dilakukan oleh orang tua sebagai komunikator dalam menanggulangi kenakalan remaja antara lain adalah orang tua harus menjadi teladan sikap dan ucapan pada anaknya, memotivasi anak untuk melakukan hal-hal yang mereka sukai selama hal tersebut yang bersifat positif dan bermanfaat bagi pengetahuannya. Orang tua ini memiliki peranan dan memberikan arahan dengan siapa dan di mana komunitas masa remaja harus bergaul, sehingga para anak dapat dengan hati-hati dalam memilih pergaulannya. Yang ketiga, model-model komunikasi. Umumnya model komunikasi ini ada 3, diantaranya ada model linier, ada model interaksional, dan model transaksional. Jika dikaitkan dengan kenakalan remaja pada paper ini, maka pada model linier ini dijelaskan komunikasi linier ini sering kita jumpai. Misalnya adalah komunikasi pada acara televisi, radio, maupun berbagai tulisan dalam media massa. Untuk itu, maka disimpulkan bahwa komunikasi model linier ini adalah edukasi yang dapat diperoleh melalui media massa sehingga dapat menimbulkan hal-hal positif bagi remaja. Selanjutnya adalah model komunikasi transaksional, yaitu salah satu komunikasi yang bertujuan sebagai penyuluhan mengenai kenakalan remaja, sehingga para remaja di Kabupaten Pandeglang dapat menjaga sikap, perbuatan, dan juga tingkah laku mereka ketika berada di dalam satu sosialisasi, dan hendaknya sosialisasi tersebut diisi dengan hal-hal yang positif. Model terakhir adalah model komunikasi transaksional, yaitu di mana seseorang memberikan peran secara khusus, secara terus-menerus. Inilah yang dinamakan komunikasi antara orang tua dengan anak yang dilakukan secara terus-menerus, memberikan pesan yang bermanfaat agar anak mampu mendengarkan dengan baik pesan yang disampaikan. 4. Jejaring kebijakan. Kebijakan penanggulangan remaja. Landasan operasional pemerintah tidak jauh berbeda dengan kebijakan penanggulangan kejahatan pada umumnya. Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan remaja dengan kejahatan orang dewasa dibutuhkan modifikasi untuk kebijakan penanggulangan kenakalan
dalam kebutuhan integrasi antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan kebijakan sosial dan politik penegakan hukum. Kebijakan penanggulangan kejahatan di usia muda dan kenakalan remaja perlu dimodifikasi bukan hanya kebijakan kesejahteraan masyarakat dan kebijakan pelindungan masyarakat secara umum, melainkan diarahkan secara khusus pada kebijakan kesejahteraan anak dan perlindungan hak-hak anak untuk anak-anak dan anak-anak korban kejahatan orang dewasa atau kenakalan remaja. Kelima, teknik advokasi kebijakan. Adapun teknik advokasi kebijakan diatur dalam beberapa undang-undang, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sehingga undang-undang tersebut layak untuk diedukasi kepada remaja agar terhindar dari dampak negatif kenakalan remaja di Kabupaten Pandeglang. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.